Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan mengimani segala nikmat yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Berbagai nikmatnya apapun itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar keyakinan bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluar dari lisan kita yaitu ucapan alhamdulillah. Dan juga muncul dalam perilaku diri kita melalui anggota badan kita melakukan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu semua merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kisah terkait tentang wanita yang menjadi istri dari Nabi Musa. Wanita ini sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24 dimulai kalau kisahnya Nabi Musa di surat ini ada dalam surat Al-Qasas ayat 20 sampai 28. Maka di antara ayat ini itu mengisahkan tentang sosok wanita yang pada kesempatan kali ini nasihat buat antunna semua, secara khusus yang hadir pada acara ini dan secara umum untuk akhwat muslimat mukminat seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan." Tatkala Nabi Musa itu sampai di pinggiran kota Madyan, yang mana Nabi Musa sampai di sini itu kronologinya, kisahnya adalah Nabi Musa melarikan diri dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Saat itu Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Nabi Musa setelah memukul Kipti, orang Mesir, enggak niat untuk membunuh, tapi dengan satu kali dorongan atau satu kali pukulannya menjadikan sampai meninggal dunia. Maka di saat ini kesempatan siapa? Fir'aun dan para pembesarnya membuat sebuah keputusan agar Musa dihukum mati, dibunuh. Maka Nabi Musa melarikan diri, sehingga dalam kondisi pelariannya, ketakutannya untuk apa? Bisa menyelamatkan dirinya, menyeberangi gurun sampai di pinggiran kota Madyan. Maka orang posisi lari, menyelamatkan diri, berarti dia itu lagi butuh bantuan. Namun di sini Nabi Musa mendapatkan ada dua orang wanita, yang sedang ikut atau dalam kerumunan itu ada wanita yang menyendiri, dalam artian nggak ikut
antri, nggak ikut dalam kerumunan itu. Dikatakan di sini imra'atani tadudan qala ma khatbukuma qalata la naski hatta yusdira ar-ra'a wa abuna shaykhun kabir. Artinya adalah bahwasanya tatkala kedua wanita didapatkan ada dua wanita yang ia itu akan memberi minum apa? Ternaknya. Dua wanita ini tidak ikut antri karena yang antri di situ untuk ngambil air itu adalah para laki-laki. Sedangkan dua wanita ini orang tuanya atau bapaknya itu sudah tua. Sehingga Nabi Musa pun membantu. Nabi Musa membantu untuk mengambilkan air. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini yang pertama yang menunjukkan sifat karakter dasar bagi seorang wanita, yaitu adalah menjaga diri. Menjaga diri karena memiliki sifat yang mulia yang harus seorang wanita muslimah mukminah menghiasi dirinya. Apa itu? Malu. Ada sekumpulan laki-laki, wanita ini tidak ikut nimbrung. Wanita ini menjaga kehormatan dirinya. Padahal ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk memberi minum hewan ternaknya. Tapi dua wanita ini menunggu. Menunggu apa? Sampai selesai semua ini yang laki-laki itu. Memang datang Nabi Musa untuk membantu. Tapi sifat dari wanita ini karena menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan dirinya. Yang menjaga ini adalah karakter sifat mulia, yaitu yang namanya malu. Kita garis bawahi di sini. Faedah pelajaran terpenting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, entah terkait tentang dunia maya, baik itu dengan berbagai macam platformnya, dan juga dunia nyata. Dalam dunia apapun, dalam zaman kapanpun, sifat malu ini adalah kunci bagaimana seorang wanita muslimah menjaga dirinya. Malu. Taib. Jadi wanita tadi menjaga dirinya, tidak ikut nimbrung, tidak ikut asik dalam antri, karena yang lain itu laki-laki dan dirinya perempuan. Berikutnya dalam ayat ini dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke 24 tadi, lanjut ke ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Ayat ke-25 di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Apa itu? Faja'at ihdahuma. Salah satu dari wanita tadi yang sedang menunggu untuk memberi minum dan ditolong oleh Nabi Musa. Salah satu dari kedua ini datang kembali. Datang kembali ke Nabi Musa. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'i. Kalau tadi nggak mau ikut berkerumun antri bareng gerumbul ke orang laki-laki karena menjaga, karena sifat malunya. Dan di sini lebih ditekankan dalam ayat ini, salah satu perempuan yang datang kembali kepada Nabi Musa itu datang berjalan dengan sifat kemaluannya, masuk malu. Bagaimana ia datang?
berjalan dengan ciri khas seorang wanita yang memiliki keanggunan dari karakternya, yaitu malu. Istihya. Kalau tadi sifat yang pertama dalam ayat 24, ya, dia menjaga dirinya, nggak ikut gumbul, nggak ikut nimbrung dengan laki-laki, ya, menjaga karena tahu ya itu laki-laki, saya perempuan, ya nggak mungkin ikut nimbrung di situ. Begitu juga dalam dunia maya, ya, meskipun badannya itu nggak nimbrung, tapi ingat apa? Komentar-komentar antunna, ya muslimat, ya mukminat, ya akhwat. Kalau itu suatu hal yang nggak penting, ngapain kok ikut nimbrung? Ya, jaga. Dan juga di sini di ayat 25 berjalannya itu sudah menunjukkan bagaimana karakternya. Berjalannya itu bagaimana menunjukkan sifat mulianya. Tamshi ala istihya. Berikutnya Allah berfirman di sini, qalat. Jadi jalannya saja itu menunjukkan dari karakter sifat malu. Qalat, kata Allah Subhanahu wa taala, wanita tadi itu berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Di sini disebutkan ya bahwasanya kalimat ini, ya, wanita tadi itu kan berkata apa? Inna abi yad'uka liyajziyaka. Syekh Profesor Dr. Umar Al-Mukbil itu mengatakan ya bahwasanya ini menunjukkan apa? Bentuk karakter dari wanita muslimah yang memiliki rasa sifat malu karena dari uslubnya. Ya, susunan kata yang diucapkan oleh wanita tadi. Jadi sifat malunya itu nampak semuanya. Ya, bagaimana bergaul, bergumpul, bagaimana berjalan, bahkan dalam susunan kata kalimat yang diucapkan. Enggak hanya suaranya dimerdu-merdukan, ya, enggak hanya suaranya ditahan dari berteriak, ya, dari tertawa terbahak-bahak, sampai juga susunan kalimatnya. Karena di sini ia mengatakan, ya, bukan kalimat saya mengundang dirimu ke rumah, ya, saya mengajak dirimu untuk tak beri hadiah, ya. Tapi apa kalimatnya? Dia mengatakan kalimat inna abi yad'uka. Jadi bukan atas dasar dirinya sendiri. Dia ini hanya menyampaikan pesan. Ini adalah uslub kalimat yang menunjukkan bagaimana wanita ini menjaga kehormatannya, memiliki sifat malu. Jadi dia nggak merasa bahwasanya oh ini saya ngundang kamu, ayo kamu ikut aku. Dan khitabnya kalimatnya bukan antara dirinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang baru ia mengenalinya. Tapi khitabnya, pembacarannya adalah bapak. Bapaknya ini ngomong sama kamu. Ya, jadi dia sebagai pembawa pesan menyampaikan inna abi. Sesungguhnya siapa? Bapakku itu yad'uka, memanggil dirimu untuk apa? Liyajzi. Ya, untuk memberi balasan, untuk memberi imbalan atas pekerjaan atau bantuan yang sudah engkau berikan. Kembali Syekh Umar Al-Mukbil menjelaskan bahwasanya tamshi ala istihya, ya, berjalan, ya, dengan sifat karakter malu tadi itu adalah sebuah karakter sifat dari seorang wanita yang begitu indah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sifat yang melekat pada dirinya itu muncul dalam gerak-geriknya, muncul dalam jalannya, muncul dalam perkataan atau ucapan dan juga uslubnya. Ya. Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadapmu. Ya. Di sini pun, ya,
Ada lafadz kalau dalam bahasa Arab itu bukan kalimat nahnu, saya dan bapak saya, kami mengundangmu, tidak. Ya, yang undang siapa? Bapaknya. Makanya tadi disampaikan bahwasanya dalam uslubnya saja itu sudah menunjukkan karakter keindahan dari sifat seorang wanita muslimah. Sehingga akhwati rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, hiasi diri dengan sifat malu. Malu itu malu kepada Allah, ya, malu itu malu kepada orang yang bukan mahram kita. Ya, malu kepada Allah itu apa? Malu kepada Allah itu kalau seorang muslim muslimah secara umum, ya, apalagi secara khusus bahasan kali ini, seorang wanita muslimah itu malu kepada Allah, dia itu takut. Takut apa? Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Mengimani terkait tentang rububiyah Allah sehingga dia itu menjaga dirinya, menjaga dari berbuat maksiat, menjaga dari menebar pesona untuk menjadikan orang lain, ya, lawan jenisnya itu terfitnah, atau menjadikan sebab munculnya fitnah, atau menjadikan dirinya itu ya tidak lagi memiliki sifat malu dalam bermuamalah, terutama di dunia maya ini, terutama dalam berkomunikasi, ya, menggunakan platform-platform yang ada, bahkan WhatsApp saja, WA saja, ya. Kalau dengan lawan jenisnya hati-hati, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan, ya, terkait tentang, ya, merebaknya, ya, atau teknologi yang sangat cepat ini, ya, perkembangannya, ya, kita tetap harus melek teknologi, ya, kita harus tetap bisa mengoperasikan, menjalankan teknologi yang ada, namun yang bermanfaat. Kebermanfaatan pun jangan sampai melanggar batasan-batasan yang sudah digariskan dalam syariat ini. Ya, terkadang hal sederhana, saya nggak mau menampilkan wajah saya, ya, tapi ingat, kecantikan wanita itu, ketertarikan laki-laki itu tidak hanya sebatas dari wajah, ya. Saya tidak bicara terkait tentang hukum, tapi bagaimana kita itu bijak, ya, bagaimana kita jadikan media yang kita miliki atau kehidupan dalam bermedia ini itu agar bisa kita jaga. Ya, kembali lagi, tidak hanya berkaitan dengan wajah. Ya, karena setan itu bisa memasukkan dalam berbagai unsurnya. Ketertarikan itu bahkan terkait tentang jari-jari yang lentik ini, ya, itu bisa menimbulkan apa? Rasa penasaran. Dan bisa menjadikan apa? Rasa tidak puas. Sehingga terus dibuka. Sehingga hendaknya jadikan dasar sifat malu, ya, untuk kita bermuamalah, dalam kita berkomunikasi, dalam kita mengoperasikan, menjalankan di zaman yang serba media ini. Ikhwani, akhwati, berikutnya di sini disebutkan, ya, bahwa setelah wanita tadi itu menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa nanti Musa akan diberi hadiah atas apa yang dilakukan, maka berangkat ke rumahnya, ya. Salah satu buku atau penjelasan dalam sejarah, ya, itu dijelaskan, fa idza bi wahidatin minal imra'ataini ta'tihi hadzal halul mar'a al-mu'mina wal haya khuluqun yuhibbuhur rijal fin nisa. Ya, jelaskan bahwasanya apa yang melekat pada wanita ini yaitu sifat malu, yang mana sifat malu ini merupakan sifat yang indah yang menjadi kebanggaan
yang dimiliki oleh wanita mukminah dan disukai oleh para lelaki mukmin. Ya. Nanti kalau sudah menikah, ya, nanti kalau sudah punya suami, ya suaminya ini akan menjadikan dirinya tenang. Karena apa? Karena sifat malu, sifat menjaga kehormatan dari sang wanita tadi. Ya, berikutnya, ya, wa akhbarathu anna abahu yuridu i'ta'ahu ajran li saqyihil ma fasara Musa amamahu. Di sini syahid yang ingin saya sampaikan, ya, bahwasanya setelah wanita tadi menyampaikan, ya, bahwasanya ia akan mendapatkan balasan, ya, atau mendapatkan hadiah dari bapaknya atas apa yang dilakukan, maka berjalan Musa dan wanita tadi. Kemana? Ya, ke rumahnya wanita, ke rumahnya bapaknya tadi itu. Fasara Musa amamaha wa kanat turshiduhu littariqi biwasitatil hasa. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana seorang wanita menjaga dirinya, seorang wanita yang rasa malu itu menghiasi kepribadiannya. Ya, ini kan pasti diantar kan? Ya, pasti kembali ke rumahnya ya. Nah, maka bagaimana perjalanannya? Ya, sedangkan cuma 2 orang tok. Ya, maka disebutkan dalam salah satu buku sirah, ya, bahwa Musa ini berjalan di depan dan sang wanita itu berjalan di belakangnya. Nah, terus kalau jalan gimana tahu arahnya? Belok kanan, belok kiri, lurus, ya, atau kemana? Maka disebutkan, jelaskan juga si wanita ini memberi isyarat atau memberi tanda, ya, kalau belok ke kanan, kalau belok ke kiri, ya, dengan melempar apa? Batu atau kerikil. Sehingga sampai dalam taraf ketika sudah berdua berjalan pun sang wanita ini menjaga dirinya. Sehingga tetap dalam kondisi bagaimana, ingat, ya, untukmu wahai muslimah mukminah, ya, dalam bermuamalah baik itu di dunia nyata, di dunia maya, jaga, ya, tetap jaga mulai dari awal, ya kan, kisahnya ayat 24 tadi itu, ya, nggak mau antri, ya, habis itu jalan ketika membawa perintah dari bapaknya untuk menyampaikan kabar, berjalannya dengan jalan seperti itu, ya. Ngomongnya pun, uslubnya, tata bahasanya ditata nggak sembarangan. Berdua berjalan balik ke rumah bapaknya dengan Musa, jalannya pun, ya, Musa yang di depan, perempuan tadi ini di belakang. Dalam kondisi apapun jaga. Sehingga cerdas, ya, dalam bermuamalah. Satu kata yang hendaknya dipegang, malu. Hiasi sifat mulia ini kepada diri antunna, wahai wanita muslimah. Berikutnya, akhwati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antunna. Terakhir dalam kesempatan kali ini, ya, saya ingin menyampaikan ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan. Permisalan dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Selanjutnya ayat ini juga Allah memberi permisalan. Siapa? Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya. Allah di ayat yang satu tadi memberi permisalan seorang wanita. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya Nabi. Tapi diberi permisalan dengan permisalan wanita-wanita kufur. Dan yang kedua, Allah memberikan permisalan wanita muslimah, mukminah. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Pelajaran yang bisa kita ambil, ya, tempat dimanapun itu tidak hanya bisa menjadikan diri kita selamat,
Ya, apalagi di dunia maya yang serba ya terbuka, serba bebas. Ya, orang berekspresi apapun. Ya. Tapi yang bisa menjaga itu adalah iman kita. Yang bisa menjaga itu sifat malu kita. Karena seorang wanita yang berada di bawah bimbingan atau berada di bawah rumah, ya, menjadi istri seorang nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Namun mereka adalah sebuah permisalan dari wanita kufur. Sedangkan imra'atu Fir'aun ini di rumah, di tempat atau menjadi istri orang yang paling dolim. Ya, nggak ada orang yang paling dolim seperti kedoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kedoliman yang paling dolim itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Musa mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi istrinya menjadi seorang wanita yang diberi permisalan sebagai wanita muslimah mukminah. Bahkan di antara 4 wanita mulia ya di dunia sepanjang masa, itu salah satunya adalah imra'at Fir'aun. Maka jaga diri antunna. Wasiat untuk saya pribadi, ya, untuk istri saya, keluarga saya, dan juga antunna, ya, dimanapun berada, ya, kita itu masih perlu menjaga diri dengan yang namanya iman, dengan yang namanya ilmu, sehingga berhati-hatilah dalam berucap, dalam berkomentar, dalam bermuamalah, sehingga diisi dengan apa? Ilmu. Mengisi ilmu pun tetap hati-hati. Isi ya media sosialmu ya dengan ilmu ya bermanfaat ya, karena di antara faidah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Bawahisul Khalas Minadz Dzunub, itu hendaknya seorang itu yang mengisi amal-amal kebaikan, mengingat banyaknya pahala terkait yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Ya, mengingat bahwasanya orang-orang yang baik itu akan mendapatkan ma'iyatullah. Ya, sehingga mengisi dengan amal-amal kebaikan, mengisi dengan ilmu, mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi tetap apa? Ya tetap di adalah koridor. Seperti halnya saya ini. Ya, ini acara untuk wanita muslimah, ya, tapi panitia menjaga, ya, ditaruh di tempat tersendiri, ya, laki-lakinya dibedakan, tetap pertahankan hal seperti ini. Apa? Di atas syariat. Ya, karena niat baik, ya, amalan baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan, ya, semoga bisa bermanfaat, ya, bisa menjadi ya kaidah dalam muamalah kita di dunia nyata, di dunia maya, sehingga menjadikan bijak seorang muslimah mukminah dalam bergaul, dalam berkomunikasi. Wallahu taala a'lam. Ada sesi yang lain tanya jawab atau bagi-bagi hadiah gitu ada? Gimana caranya? Saya ngasih soal gitu. Ya. Ya, saya kasih soal. Ya, nanti jawabannya ya panitia sana yang yang memproses. Ya, nanti hadiah buku, ya, hadiah buku dari saya. Hadiah buku dari saya. Ya. Coba sebutkan ya karakter apa yang kita bahas kesempatan kali ini. Ya, satu karakter utama yang kita bahas untuk wanita muslimah, dan sebutkan contoh aplikatif dalam praktek karakter yang dibahas itu, seperti contoh sosok wanita yang disampaikan. Minimal sebutkan 3. Tadi saya sebutkan 5. Minimal sebutkan 3. Yang bisa jawab nanti dapat 2 buku, ya, 2 buku saya yang ada di panitia atau di booth lah.
Ya, silakan. Waalaikumsalam. Gimana prosesnya ini? Waalaikumsalam Ustadz. Yang dalam suaranya bisa keluar. Jawabannya rasa malu. Ya, betul. Contohnya pada wanita di Kota Madian itu ya Ustadz. Beliau yang ketika ingin mengambil air tidak bercampur baur dengan laki-laki. Kemudian ketika mengundang Nabi Musa, beliau berjalan dengan malu-malu. Yang ketiga, kata-kata yang diutarakan ketika menyampaikan undangan menisbatkan pada ayahnya yang mengundang, bukan beliaunya. Iya, Masya Allah. Allah yubarik fiik. Iya, dapat hadiah ya. Nanti tolong panitia untuk memberi hadiah. Ini ada tanya jawab tak? Atau saya yang bertanya terus? Dikasih kesempatan mereka bertanya apa enggak? Kalau enggak saya tanya lagi. Kan kurang 5 menit kan waktunya. Pertanyaan kedua, hadiahnya sama. Ya, sebutkan permisalan dari ayat. Ya, Allah memberi permisalan 2 wanita. Yang pertama dimisalkan permisalan wanita apa? Contohnya siapa? Yang kedua Allah memberikan permisalan tentang wanita apa? Contohnya siapa? Ya, betul. Silakan ibu yang pakai baju hijau. Ya. Assalamualaikum. Permisalan wanita yang kufur itu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sedangkan permisalan istri dari orang yang paling dolim yang menjadi wanita mulia sepanjang masa adalah istrinya Fir'aun. Iya. Boleh, betul. Tapi dikasih hadiah 1 bukunya ya. Pilih salah satu. Coba ada jadi pertanyaannya. Wayak. Allah memberi permisalan wanita apa? Yang pertama tadi. Nabi Lut, istri Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh itu dipermisalkan wanita apa? Nah, terus istrinya Fir'aun itu dipermisalkan wanita apa? Kan ada 2 tadi itu kategori. Ya, coba ada yang bisa jawab? Silakan ada yang bisa menjawab lagi. Permisalan wanita apa? Mungkin sebelah sini ya. Silakan kakaknya berniqab. Dalam ayat itu kan jelas daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata. Bahasa Indonesianya apa yang pas? Wanita? Halo? Sebentar Ustadz, OTW mikrofonnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Permisalan wanita kafir dan wanita muslim yang taat. Iya, Masya Allah, Allah yubarik fiik. Ya, dapat hadiah. Silahkan. Sudah? Enggak ada yang ditanya ya? Ya, kalau sudah saya tutup. Ya, saya tutup sesi kali ini ya dengan sebuah fenomena. Kan ini banyak lagi viral, lagi seneng, lagi FOMO, olahraga. Ya kan? Ya, olahraga sudah. Ya, maka ingat wanita muslimah, wanita mukminah, olahraga boleh. Ya, olahraga. Syekh As-Sa'di mengatakan ya riyadhah itu ada 3. Riyadhatul badan, riyadhatul iman, riyadhatul fikr atau afkar. Ya, riyadhatul badan ini boleh. Ya, antunna ya memiliki kebiasaan apa olahraga di rumah ya atau olahraga outdoor lah. Tapi ingat, ya ingat apa batasan. Ya sama tadi. Antuna punya media sosial ya boleh, tapi ingat batasan. Ya, olahraga pun boleh. Ya, tapi ingat batasan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Meskipun itu apa? Sama-sama wanitanya. Ya, kan ada batasan-batasannya itu. Ya, ada batasan-batasannya. Terkadang fitnah itu laki sama perempuan, perempuan sama laki. Tapi zaman sekarang laki sama laki bisa jadi fitnah. Ya, habis digerebekkan itu kan di Surabaya. Surabaya ini bukan jauh, bukan kisah umat terdahulu. Ini Surabaya, laki sama laki digerebek. Iku sing ketemon. Sing enggak ketemon ya apa? Begitu juga wanita sama muslim, wanita sama wanita, hati-hati.
Ya, nanti di ruang apa gitu olahraga ya. Tapi ingat batasan-batasan. Ya, terakhir ya yang sponsori acara ini ya, ada travel umroh ya, itu akan ada umroh nanti di bulan Desember. Ya, saya dapat bocoran langsung dari pembimbingnya ya, itu nanti di antara apa aktivitas itu apa jenenge Gus? Program ya. Programnya nanti dari pembimbingnya. Pengen tahu siapa pembimbingnya ya, nanti yang ceritakan ya itu aja travelnya. Nah itu bocorannya, nanti ada kegiatan olahraganya. Nanti insya Allah jalan ya sekitar 6 kalau berapa kilo, saya pernah jalan itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, itu diantara programnya. Ya, jadi Riyadhah Imaniyah ya, dengan mengunjungi masjid-masjid ya yang banyak fadilah dan keutamanya, dan juga ada Riyadhah Badaniyah. Jadi jalan ya kan, lagi rame ran itu kan ya. Jadi insya Allah ada program itu. Maka kalau panjenengan yang hadir punya suami ya pengen ikut ya boleh ikut ya, atau panjenengan ya nanti nggak tahu, kalau perempuan nggak boleh paling ya. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.